Bismillahirrahmanirrahim. Korea bangga dengan sapaan annyeonghaseyo. Jepang bangga dengan sapaan konnichiwa. Sementara Islam lebih bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak akan pernah terukur agar kita bisa bahagia di dunia sampai alam kubur. Tak lupa pula salawat beriringkan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita dianggap umat oleh beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang mukadimah, berdirinya ana di sini akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Birrul Walidain, yang artinya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu, jangan sekalipun engkau menyekutukannya dari sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sekalipun dalam pemeliharaanmu sampai berusia lanjut, maka janganlah sekali-kali engkau berkata janganlah engkau membentak perkataan kedua orang tua, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada ibu dan bapakmu. Ayat di atas memerintahkan kepada kita agar selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sebuah cerita pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, siapakah yang patut mendapatkan penghargaan terbaik dariku?" Lalu Nabi menjawab, "Ibumu." Sahabat itu kembali bertanya kepada Nabi, "Lalu siapa lagi?" Nabi kembali menjawab, "Ibumu." Sahabat itu terus-menerus bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, lalu siapa lagi?" Lalu Nabi menjawab, "Ibumu." Dan terakhir kali saat sahabat itu bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, lalu siapa lagi?" Dan Nabi menjawab, "Ayahmu." 3 kali Nabi menjawab ibumu, sementara ayahmu hanya sekali. Itu karena surga Allah berada di telapak kaki ibumu, sementara jalan menuju surga hanya satu, yaitu berada di ayahmu. Coba bayangkan, selama 9 bulan ibu kita mengandung kita dengan kesusah payah, dan juga melahirkan kita dengan bertaruh nyawanya demi kita bisa menghirup udara di dunia ini. Sementara ayah bekerja dari siang hingga malam, banting tulang, tanpa mengenal yang namanya 3L. Lelah, letih, lesu. Ayah kita tak pernah mengenal itu. Yang ayah kita ingat hanyalah hidup untuk anak dan istrinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari Abdullah bin Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, sementara kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua." Kita sebagai kaum muslimin cerdas berakal, cantik dan ganteng-ganteng, maka dari itu kita harus terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada banyak cara untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Di antaranya adalah kita harus banyak berdoa untuk kedua orang tua kita agar diberikan keselamatan dunia sampai di akhirat. Maka dari itu, sebelum saya menutup tausiah saya, mari kita angkat kedua tangan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kali ada satu kutipan dari saya.
Satu ibu sudah tentu bisa merawat 10 anaknya, sementara 10 anaknya belum tentu bisa merawat satu ibunya. Demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.